Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Muara Sungai Johor merupakan kawasan yang terdekat dengan Pelabuhan Malaka. Sebelum Kerajaan Malaka ditaklukkan Portugis, Muara Sungai Johor masuk dalam wilayah Kerajaan Malaka. Laporan telik sandi yang diterima Amirul Harb Raja Muda, penduduk Muara Sungai Johor merupakan simpatisan Sultan Malaka. Mereka sangat setia dan berharap keluarga Sultan Malaka kembali memimpin negeri itu. Siasatnya begini, kata Amirul Harb Raja Muda menarik nafas. Setelah setahun lalu ibu kota Kerajaan Malaka di Pulau Bintan di bumi hanguskan Portugis, Kerajaan Johor harus segera berdiri menggantikan ibu kota di Pulau Bintan, jelas Amirul Harb Raja Muda. Alauddin kita dukung sebagai Sultan Johor, tegas Amirul Harb Raja Muda. Pelabuhan Muara Sungai Johor akan menjadi pangkalan armada Selat Malaka, tambah Amirul Harb Raja Muda. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Amirul Harb Raja Muda. Gagasan cerdas, Kanda, kata Laksamana Said singkat sambil mengangkat dua jempol. Sekarang, kunci ada pada Alauddin, ungkap Amirul Harb Raja Muda sambil melirik ke arah Alauddin. Hamba bersedia, Panglima, jawab Alauddin dengan penuh percaya diri. Sekembali ke istana Darut Dunya, Amirul Harb bergegas menemui ayahnya, Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan, putra mahkota dan Amirul Harb Raja Muda duduk di anjungan belakang sembari menikmati teh melati Ceylon. Sultan nyaris lupa menyeruput teh karena sangat serius mendengar laporan Amirul Harb. Lebih-lebih ketika Amirul Harb melaporkan kesediaan Alauddin didukung menjadi Sultan Johor. Ayahanda, Alauddin bersedia didukung menjadi Sultan Johor, lapor Amirul Harb Raja Muda. Alhamdulillah, kata Sultan menyampaikan puja-puji kepada Sang Khalik. Apabila ayahanda setuju, saya akan kirim 2 kapal bermeriam ditambah 2 kapal biasa dan 800 prajurit ke Johor, usul Amirul Harb Raja Muda. Nanti dikira kita akan konfrontasi dengan Portugis, sela putra mahkota Salahuddin khawatir. Kapal itu kita samarkan Kanda, sebagai kapal dagang Kalikut dan Ceylon, kata Amirul Harb menjawab kekhawatiran Salahuddin. Kenapa harus berbendera Kalikut dan Ceylon? Tanya Sultan heran. Menurut Amirul Harb, Kalikut salah satu koloni Portugis di India. Ceylon, kerajaan kepulauan yang bersahabat dengan Portugis. Kamuflase itu tidak akan dicurigai pihak Portugis. Mereka akan membiarkan kapal-kapal itu berlayar, paling-paling memungut pajak perdagangan. Dalam kapal diisi dipan, sofa, singgasana kebesaran, kain, pakaian dan peralatan rumah tangga buatan Kalikut dan Ceylon. Benda-benda itu banyak dijual di pasar Kutaraja. Setiba di Johor, furnitur itu akan digunakan sebagai aset kerajaan. Seandainya prajurit Portugis naik ke dalam lambung kapal, sudah dipersiapkan prajurit yang parasnya mirip dengan orang Kalikut dan Ceylon. Banyak prajurit kita mahir berbahasa Hindi, ayahanda, tambah Amirul Harb. Rencana sempurna, kata Sultan memuji strategi Amirul Harb. Ekspedisi itu akan dipimpin oleh Alauddin didampingi Panglima Lingga sebagai mualim. Mereka akan mengikutkan istri masing-masing, Panglima Lingga bersama Datin Fatimah, begitu juga Alauddin akan didampingi oleh Putri Mumtaz. Amirul Harb meminta keikhlasan Salahuddin untuk melepas kepergian putrinya ke Johor. Saya ikhlas, dan merelakan perjuangan mereka, sebut Salahuddin dengan tegar meskipun matanya berkaca-kaca. Nantinya armada Selat Malaka tersisa 16 kapal, 8 kapal diperkuat meriam dan sisanya kapal biasa. Mereka tetap berpatroli di perairan utara Aceh, dan Selat Malaka. Kualitas dan kemahiran para prajurit sama dengan prajurit yang mengikuti ekspedisi ke Johor. Siapa yang memimpin armada Selat Malaka? Tanya Sultan. Tetap Adinda Laksamana Said, ayahanda, jawab Amirul Harb Raja Muda. Bagus, kalian memang ahli siasat, kata Sultan memuji kedua putranya.